Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama Pak Endang Darmawan Yudi ya. Di sini kelas berapa sebelumnya? Oke, kelas 10 PW. Jadi di sini Pak mau melakukan pengimbasan, materi pengimbasan kepada kalian kelas 10 PW. Materi apa Pak? Materi tentang AI. Di mana materi ini Pak dapatkan waktu pelatihan KKA di Palkomtek kemarin. Nah, jadi bagi yang berminat tolong diperhatikan benar-benar karena materi ini sangat bermanfaat untuk kalian ke depannya, Pak jamin itu. Karena sekarang sudah zaman teknologi ya, sudah zaman kecerdasan semua. Sudah zaman satset siapa cepat dia dapat. Oke. Nah, begitu pengenalannya. Jadi materi yang akan Pak bawain adalah memahami dan memanfaatkan perangkat kecerdasan artifisial, pengoperasian aplikasi dan kolaborasi. Di mana AI yang akan kita pelajari itu ada 5. Yang pertama adalah ChatGPT, FaceWalk, itu adalah Hugging Way, dan Suno AI, dan terakhir adalah Pixverse. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran sendiri itu yang pertama kalian itu harus memahami sih apa itu fungsi dari AI dan bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, sudah paham, sudah memahami apa fungsi AI, baru tujuan berikutnya kita baru mengoperasikan perangkat-perangkat AI yang sebelumnya Pak sebutkan. Kemudian berikutnya adalah menerapkan AI dalam pemecahan masalah. Jadi kalau ada soal, kalau ada tugas, kalau kalian butuh sesuatu, boleh bisa memanfaatkan AI untuk mengerjakannya. Dan terakhir adalah merefleksikan etika dan dampak AI. Jadi kalian harus tahu, selain bisa digunakan dengan bebas, AI ini harus ada etikanya. Yang pertama ya tidak boleh yang berbahaya, cara merakit bom ya tidak boleh, cara merakit bom. Atau tadi, karena tadi ada face swap, kalian tukar dengan artis biar gampang nembak cewek, nggak bisa juga. Atau melakukan kejahatan, misalnya kalian foto teman kalian yang lagi diikat pakai kursi misalnya, terus wajahnya diganti orang lain, terus kalian minta tebusan, nih anak kamu saya ikat nih di kursi, saya sandra, kalau nggak kasih 5 miliar nanti saya nah itu nggak boleh juga. Jadi harus ada etikanya sendiri untuk menggunakan AI. Nah, ini contoh video kemarin disuruh oleh orang KKA-nya, pengajarnya, tolong buatkan video tentang pembelajaran dengan menggunakan AI. Jadi di sini disuruh buat konten ya. Nah, biar lebih menarik bisa dikasih beberapa scan ya. Jadi nggak cuma di depan aja, berganti dia scan lain, biar lebih menarik orang nontonnya. Nah, ini salah satu contoh penggunaan AI ya, bisa dijadikan untuk buat konten. Jadi kalian nggak perlu lagi rekam di depan kamera terus memperlihatkan wajah kalian, nggak perlu lagi. Kalian tinggal, saya mau buku UPW kelas 10, materinya tentang misalnya komunikasi atau tentang guiding ya. Nah, nanti Bu Ainun berjalan terus mencari kelas 10 berarti di rak nomor 2 misalnya. UPW berarti di rak nomor 2 baris ketiga. Nah, tinggal dicari di baris ketiga itu di mana buku yang berhubungan dengan guiding tadi. Nah, seperti itulah AI bekerja ya. Jadi dia akan mencari informasi dari pertanyaan kalian. Contoh kawannya tadi itu adalah mengedit foto. Jadi dicarinya dulu foto-foto tentang artis tadi, K-pop, artis banyak banget dikumpulinnya. Terus begitu cara kerja si AI. Jadi dia memanfaatkan semua data ya, data apa saja yang tersebar di internet. Bahkan data KTP kami Pak, iya bisa. Kalau kamu taruh KTP-nya di Facebook misalnya, di Instagram, di IG, data rumah kalian taruh situ, nomor HP bisa itu diambilnya. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media. Jangan dikasih. Oke, sejarah singkat dari AI ya. Jadi AI itu bukan baru sekarang ini yang diperkenalkan, tapi sudah jauh-jauh banget. Tahun berapa Pak? Tahun 1956. Itu istilahnya adalah artificial intelligence, diperkenalkan oleh John McCarthy. Nah, meninggal sekarang ya, jangan cari lagi. Nah, kemudian pada tahun 1980 AI mulai digunakan untuk sistem pakar dalam industri. Jadi alat-alat industri di luar negeri itu, mesin-mesinnya itu biasanya sudah pakai kecerdasan semua. Dilihat dari mana Pak? Dilihat dari Perang Dunia ya, dipakai biasanya. Jadi ada sebuah rudal yang bisa bergerak dewek,
ngejar musuhnya. Biasanya dipakai untuk itu. Itu menggunakan AI. Kemudian tahun 2000 AI berkembang pesat karena internet dan data besar. Jadi semakin cepat internet, semakin cepat juga AI tersebar. Semakin cepat juga AI bisa digunakan. Nah, kemudian sekarang AI populer dengan ChatGPT, aplikasi desain, musik, video, dan lain-lain. Musik, Pak, iya bisa buat musik deh gitu. Jadi tidak perlu kena copyright lagi kalau kamu buat konten. Nah, jenis AI yang sering digunakan, yang pertama itu jenisnya NLP atau Natural Language Processing, yang dimana dia itu memahami bahasa manusia. Contohnya apa? ChatGPT, Gemini, Remini, ada Remini? Edit video gitu ya. Gemini apalagi? Pipit, kan? Cici, apalagi? Dan banyak ya. Meta AI yang di WhatsApp. Nah, sesimpel WhatsApp ya sudah ada AI, bayangin. Kemudian computer vision, mengenali objek atau wajah pada gambar. Contohnya tadi face swap, deteksi wajah, dia bertukar wajahnya. Atau kemudian peran dan manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu peran AI dalam bidang sekolah ya, seperti membantu mencari informasi. Mencari jawaban boleh, Pak? Tidak boleh harusnya ya. Kalian harus mencari sendiri jawabannya. Tapi kalau kamu misalnya mencari jawaban, terus jawaban itu kamu analisis, baru boleh. Ngapa cak itu, Pak? Karena AI ini tidak selalu benar. Karena ngapa? AI ini tadi uji, Pak, perlu database, perlu data kalian. Kalian tahu. Kemudian kalau di rumah bisa asisten virtual, Google Assistant, Alexa, Siri. Nah, itu pakai AI itu. Kemudian itu filter wajah, kemudian ada efek foto atau video buat di IG itu banyaknya, kuping ada kelinci, lidah menjelet-jelet, apalagi mata jadi pecah nangis. Terus ada air mata, itu kan filter semua. Banyak. Ada filternya pakai game malah sekarang. Dibuat menarik-menarik. Kemudian rekomendasi konten. Jadi kalian bisa minta konten dengan AI. Wah, aku bingung ini, mentok. Pengen belajar apa bisa pakai AI. Kemudian di industri tadi robot-robot pabrik. Jadi pabrik sekarang tidak perlu lagi manusia yang begawi. Sudah robot galau otomatis. Jadi mandornya cuma ngeliatin dari HP. Ada tidak robot yang kecapean ini? Kalau yang ada ganti langsung robotnya. Aus dia. Nah, kemudian manfaat AI, mempercepat dan mempermudah pekerjaan manusia. Ingat, mempercepat dan mempermudah, tapi bukan mengerjakan seluruh tugas ya. Jadi tetap kalian yang harus menganalisisnya, apakah benar atau tidak jawabannya. Kemudian membuka peluang kreativitas baru, ya di bidang musik, video, konten, desain, itu bisa pakai AI loh. Kemudian membantu pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga hiburan. Nah, jadi kalau kamu suntuk, pacak suno AI tadi buat ke lagu Jepang sedih, jadi lagu sedih. Nah, tantangan yang ada di dan resiko AI ya. Yang pertama itu adalah plagiat. Bisa jadi konten kamu tadi tuh dipakai oleh AI. Contohnya siapa, Pak? Contohnya kayak video-video atau film-film Ghibli itu ya. Desain karakternya dipakai oleh AI. Jadi itu termasuk plagiat sebenarnya. Kalau kamu jual itu kamu kena tuntut, bisa masuk penjara. Jadi jangan dijual. Kemudian privasi, data kamu bisa dipakai oleh AI juga. Dijual kayaknya. Cak uji Pak tadi, Jainab tadi masuknya KTP kakaknya tadi di AI, minta edit ke misalnya. Nah itu bisa dipakai oleh AI, data kamu tadi dicurinya, terus disebar luar kayaknya. Jadi privasi kamu semakin berkurang ya. Hoax, iya hoax, main timpo ya tadi. Kalau ada kecelakaan di foto, misalnya kawannya tadi iseng, aduh uang kecelakaan di fotonya. Digentinya raiwo kawannya lain. Oh. Habis itu ditaruh di grup kelas. Woi, si Rapi kecelakaan nah di fotonya. Nah, akhirnya apa? Bikin gaduh satu kelas ya. Padahal itu cuma kejahilan oleh kawannya tadi. Dipakai ke Facebook, diganti wajah uang kecelakaan dengan wajah temannya tadi. Jadilah hoax. Kemudian ketergantungan. Nah, ini yang bahaya nih. Jadi candu ini bisa. Kamu udah bisa mikir lagi, otak kamu buntu kalau digebuk-gebuk dia udah berbunyi, kopong alias. Nah, itu jadinya. Dikit-dikit apa ChatGPT. Kalau ditanya kayak dulu Pak, aku tanya dulu ChatGPT. Nah, selesai kamu. Kamu ke rumah sakit, dokternya lulusan ChatGPT. Ah, selesai kamu. Iya. Nah, jadi ini tantangan dan risikonya. Jadi jangan terlalu bergantung pada AI. Tetap analisis, boleh digunakan, tapi tetap harus dianalisis ilmu kamu. Pecah kamu pakai kalkulator, boleh pakai kalkulator. Boleh, tidak masalah. Tapi budak SD boleh tidak pakai kalkulator? Tidak boleh. Ngapa budak SD tidak boleh? Iya, masih kecil. Mereka harus paham dulu tambah-tambahan tuh cak mano.
2 ditambah 3 jadi 5 kok bisa. Nah, mereka harus tahu dasar itu. Tapi kalau mereka sudah tahu 2 tambah 3 sama dengan 5, dasarnya itu, barulah mereka boleh pakai kalkulator untuk hitungan yang tinggi ya. Nah, jadi tetap dibatasi. Nah, bagaimana AI bekerja? Yang tadi pakai machine learning, dia belajar dari data-data yang ada, kemudian dia generatif AI itu dia AI yang mampu menciptakan konten baru, teks, gambar berdasarkan instruksi. Kemudian NLP itu kemampuan AI memahami proses dan menghasilkan bahasa tadi. Kemudian computer vision, dia kemampuan AI melihat dan mengenali gambar atau video. Kemudian etika AI ya tanggung jawab, transparansi, privasinya, keadilan, jangan diskriminasi, mentang-mentang kawannya hitam laju dibuat putih, tidak boleh, dosa keamanan, jadi jangan bahas yang sebar luas ke, dan kemudian kepemilikan hak cipta. Maksudnya kepemilikan hak cipta? Iya, jadi kalau kamu pakai AI, kamu buat gambar, tidak bisa kamu ngeklaim ini gambar aku nih, pecak tungtung sahur itu tidak bisa Rio. Nah, karena itu adalah AI yang buatnya, dan AI meniru orang lain lagi, data-data yang ada foto. Tungtung tuh apa, sahur tuh apa, digabung ke jadilah itu. Nah, tidak bisa kamu jual yang ada di AI. Apa tapi yang bisa dijual Pak misalnya? Nah, yang bisa kamu jual itu adalah prompt-nya atau teks yang kamu inputkan ke dalam AI tadi. Misalnya kamu menginputkan kalimat, tolong buatkan saya gambar tungtung sahur bla 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 bla. Nah, itu yang bisa kamu jual, teks itu. Tidak masalah kalau dijual Kemudian aturan praktis untuk siswa tentang apa yang boleh dilakukan dengan apa yang tidak boleh dilakukan di AI Yang boleh ya minta izin untuk memakai foto atau rekaman orang lain. Jadi kalau kamu nak pakai AI, misalnya nak ngolai kawan kamu, foto, izin dulu dengan kawan kamu nih, oh aku nak ngolah ke kau tapi tenang beda, aku sebar luas ke foto kau, harus izin dulu. Kemudian cantumkan sumber, jadi kalau kalian buat tadi, gambar yang diganti tadi, dari mana sumber wajah aslinya itu harus dikasih tahu. Kemudian periksa kebenaran informasi, jangan main ambek be jawaban AI tadi, harus kasih tahu dulu. Hapus atau anonimkan data pribadi yang tidak perlu, jangan basing upload di internet. Kemudian simpan bukti persetujuan jika menggunakan foto teman atau guru. Nah, jadi yang jangan dilakukan itu adalah unggah foto suara tanpa izin, main foto kawannya, dibuat stiker. Kawannya lagi nguap, wah langsung kamu foto, langsung kamu jadi ke stiker di WA. Nggak boleh, masuk penjara. Iya bisa masuk. Tapi Pak, aku di bawah umur Pak. Kata siapa budak kecil udah masuk penjara? Setidaknya 3 bulan masuk bui kamu. Nah. Jangan pakai AI untuk menulis tugas tanpa pemahaman. Sama be menyontek kamu masuk ke selesaikan tugas ini, selesai. Tidak bisa aja itu Kemudian jangan sebarkan konten yang mencemarkan nama baik, jangan buat tipu-tipu hoax tadi, jangan minta AI membuat hal yang melanggar hukum, buat bom, cara ngebakar rumah, cara bunuh diri, cara membunuh tanpa ketahuan, nah tidak bisa itu tidak boleh itu, dilarang. Terus jangan memalsukan identitas, nah tadi filter itu tidak boleh. Rai hitam jadi iya, tidak boleh itu dosa. Nah, sekarang untuk AI yang akan kita gunakan. Jadi ada 5 AI yang akan kita gunakan saat ini. Kurang lebih kaget Pak kasih tahu cara pembuatannya. Yang pertama itu adalah ChatGPT, kemudian FaceSwap, Huygen, Suno AI, dan Pixelverse. Dimana Oke, untuk sekarang silakan buka Google masing-masing ya. Google. Buka Google, buka ChatGPT. Ya, ChatGPT. Boleh dari aplikasi. ChatGPT. Kita pakai ChatGPT. Bagian loginlah dulu. Oh ya, sebelumnya buat 4 kelompok 4 kelompok. Nah, buat 4 kelompok. Jadi sembari kita belajar, sembari boleh dipegang nih LKPD-nya. Nah, kalau sudah buka ChatGPT, silakan kalian login Login pakai akun Gmail. Sudah? Bentar, ini Pak lagi login Oke, sekarang di sini kita misalnya mau buat konten AI yang Cak Pak tadi. Dia menceritakan tentang apa misalnya? Nah, kita tanya dulu, kamu adalah seorang konten kreator.
Nah, jadi kalau nak buat AI, cak mana biar putih nih. Nah, kelihatan nih. Nah, jadi di sini kita masuk ke dulu kalimat. Nah, kalimat ini inilah namanya prompt ya, namanya prompt. Jadi di sini kita mau buat konten kreator, tapi tidak tahu idenya apa. Pak, aku idenya tidak tahu Pak, buntu nih Pak, aku sebuntu-buntunya. Nah, kita bertanya dengan AI boleh. Jadi cara bertanya cak mana? Kita minta AI ini dia sebagai konten kreator dulu. Kalau kamu langsung nanya cak ini, tolong buatkan saya 5 ide konten untuk sekolah. Dia abu-abu ide yang dia masuk ke tadi ya, tidak jelas. Tapi kalau kamu rinci ke dia, kamu adalah seorang konten kreator. Oh, dia nganggep dirinya konten kreator dulu. Sudah nganggep diri dia konten kreator, baru minta apa kalian? Nah, kemudian berikutnya adalah kita minta ide. Tolong buatkan berapa idenya? Misalnya 5 saja, 5 ide untuk tema konten saya. Kalau sudah boleh diinter, kalau nak ditambahi lebih fokus kemana? Ke bagian pembelajarannya boleh. Nah, maka dia pertama temanya tentang coding seru tanpa laptop. Nah, mantap nih. Fokus pembelajarannya konsep dengan algoritma dengan metode unplug atau tanpa komputer. Contoh aktivitasnya siswa diminta membuat instruksi untuk temannya berjalan melewati rintangan di kelas seperti robot. Nah, boleh itu jadi ke konten. Kayak videonya cak mana Pak? Ya biarlah AI. Terus proyek mini membuat game edukasi sederhana. Terus keamanan digital untuk pelajar. Mana scan-nya? Boleh. Kamu milih apa tadi? Kontennya. Saya pilih nomor 3. 3-nya apa nih 3? Mengenal jaringan komputer lewat analogi. Dan 3-nya sebenarnya. Kamu boleh yang lain kalau pengen. Nah, ini scan-nya. Oke, yang lain? Apa dia nama face webnya Pak? aifaceweb.io namanya. Sudah buka galau? Ini login Pak harusnya. Tidak ada apa-apa, bisa. Tapi dibatasi cuma 3 kali kalau tidak login. Jadi harus login kalau nak banyak. Sudah terbuka? Nah, sekarang kamu masuk ke, belum masuk ke dulu ya. Klik start face swapping. Pilih face swap, pilih start face swapping. Di Google ini, di Google. Nah, kalau sudah ada 2 tempat nih, yang mana Pak yang harus dimasuk ke? Yang sebelah kiri ini gambar yang nak kamu pakai, gambar gurunya jadi sebelah kiri. Yang sebelah kanan Rai yang nak dipakai, Rai si Jenny tadi. Iya bener. Jadi kita masuk ke wajah gurunya tadi. Nah, Jenny di kelas. Terus kita masuk ke si wajah Jenny tadi. Nah, kemudian start. Nah, kita tunggu loading deh. Dia otomatis langsung mendeteksi wajah, di cropnya, terus dipindah ke nyoy. Terus dikasih bagus-bagus lah efek. Kalau di IG itu biasanya ada filter kentang. Ya kentang, jadi wajah kamu berubah jadi kentang. Oh, selesai nah. Kok kata perubahan? Oh, jadi kayak ini. Nah, Jenny-nya jadi guru. Iya. Galak diajar oleh dia. Iya, Pak juga lah. Bukan kamu, baik. Kalau sudah tinggal di download. Yang di sini ya download. Nah, satu lagi nama AI-nya adalah Heigen. Oh, udah bisa ya. Gangguan Heigen ya. Tapi ini harus login ya, enggak bisa udah login. Jadi login dulu dengan Gmail kamu, buka namanya Heigen app. Nah ini nah, Heigen app, sudah? app.heigen.com. Kalau sudah, kalian tinggal login dengan akun Gmail kalian. Nah, di sini kita buat sesuatu yang menarik. Jadi kita buat si Jenny-nya tadi berbicara ya. Berbicaranya dari mana, Pak? Dari teks yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita pergi, kalau sudah terbuka, ini, pergi ke bagian namanya Photo to Video with Avatar. Yang ini. Dibuka. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kita upload fotonya tadi. Pertama, foto Jenny di guru. Nah, Jenny sebagai guru.
Kalimatnya kita masuk ke kalimatnya. Yang pertama tadi scan 1. Nah, ini kalimatnya. Halo teman-teman. Kita copy. Nah, yang ini kalimat pertama kita copy. Terus kita taruh di bagian sini, di script. Kita paste ke. Nah, di bagian script. Nah, di sini kita pilih voice-nya. Pengen suara apa? Karena kita pengen Jenny-nya tadi bahasa Indonesia, kita ubah language-nya menjadi Indonesia. Nah, Jenny-nya suara cewek, cari yang cewek, yang male, jangan yang female. Nah, kita pilih gendernya menjadi female. Yang ini ya, gadis natural. Nah, kemudian gerakannya, kita copy lagi gerakan yang sudah kita buat tadi. Nah, scan 1. Kita copy. Sudah di copy, kita taruh di bagian custom motion. Kita paste. Kalau sudah kualitas videonya ya kita tutup 720 karena 1080 beli ya harusnya upgrade. Jadi kita pakai yang gratis be. Kalau sudah di generate video. Ah, selesai si Jenny-nya tadi. Coba kita tonton hasil si Jenny-nya. Ada yang nunjuk tangan. Bu, nunjuk tangan. Nah. Udah gitu aja. Iya gitu baik. Bikinnya Pak, cuma 10 detik. Ya tadi, kalau 30 menit keluarkan 400.000 ya, beli. Namanya gratis. Nah, itu tadi kamu bisa buat konten untuk seperti ini. Nah, kita pakai AI berikutnya. Jadi kita minta buat lagu Minta buatkan lagu. Jadi AI tadi kita sudah ChatGPT, Facebook, Heigen. Kita perkenalan dengan AI berikutnya itu adalah Suno AI ya. Sama login juga harus. Buka namanya Suno AI di Google. Boleh? Silakan seluruhnya. Login pakai Gmail ya. Suno AI. Nah, sekarang kita buat create. Klik create ya di sini. Kalau sudah create, kamu masuk ke di description-nya nih. Boleh pakai bahasa Indonesia, Pak? Boleh, dan bahasa Inggris, tidak masalah ya. Dia langsung nge-arti nge-translate kaget. Nah, misalnya di sini kita kasih tahu dulu AI ini. Kamu adalah seorang musisi buatkan lagu dengan tema apa? Kita nak buat misalnya tema sedih, boleh. Tema sedih. Sakit hati sudah sedih tadi masuk putus cinta. Sakit gigi. Apa dia? Gak ada uang. Gak ada uang. Ada lagi? Tidak ada. Oh, gak ada kerjaan. Aku sedihnya. Gak ada kerjaan. Nah, kalau ada tipe lagunya nak mana? Nak rap, punk, metal, house, pop, apalagi slow beat. Jangan tulisan slow beat tuh ya. Slow beat. BIT. Oh iya slow beat. Astaga naga. Apalagi slow beat. Pop. Selesai ya. Ada mau ditambahin jenis musiknya apa? Remix boleh ditambahin. Suka-suka. Lah jadi HP tes masing-masing. Kalau sudah tinggal di create. Kita tunggu AI membuatkan lagunya ya. Jadi naskahnya dia buat dewek ini. Kalau kamu pakai yang simple, naskahnya buat dewek dia. Tapi kalau naskahnya nak sesuai naskah kamu pilih custom. Kamu masuk ke naskah ini kamu, lagu kamu tadi. Masing-masing lagunya boleh Pak. Tulis jadi lagu. Iya bisa Bahkan yang kamu tulis yang ini kamu jadi ke lagu juga bisa, bayangkan. Mata pelajaran coding, kelas, materi, alokasi, itu kamu masuk ke di liriknya, jadi lagu dia bisa dinyanyikannya. Nah, kita pilih kalau yang versi 45 ini tentu saja yang berbayar ya, upgrade. Jadi kalau kamu mau download ya harus upgrade dulu. Nah, di sini judulnya hilang semua namanya. Hilang semua. Kita putar dulu lagunya, dia dikasih 4.
2 berbayar, 2 gratis. Nah, liriknya. Jadi kalau ngeliat liriknya di bagian sini, nah, sakit gigi, sakit hati. Nah, ini liriknya. Tidak ada. Jadi kurang lebih inilah 5 AI yang biasa dipakai untuk konten kreator ya. ChatGPT untuk buat naskah biasanya digunakan. Faceswap itu untuk buat ganti wajah. Jadi kamu cuma butuh 1 foto ya. Terus kamu tinggal nyari foto di internet yang gratis, terus kamu gonta-ganti wajahnya, pakai wajah kamu biar tidak capek-capek ngefoto lagi. Kemudian Heigen tadi video yang dari foto tadi bisa berbicara. Suno AI tadi kalau kamu nak buat instrumental, Pak, bisa tidak buat instrumental? Bisa ya, kalau cuma nak piano bae, atau gitar bae, atau drum bae, bisa. Tinggal diatur bae. Hanya suara drum kasih tahu, maka dia akan buat drum bae. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya itu adalah AI adalah alat yang kuat dengan potensi besar kalau kamu bisa makainya dengan benar untuk membantu kita dalam berbagai aspek kehidupan. Maka gunakan AI dengan bijak. Verifikasi informasi itu selalu dicek. Jadi kalau kamu sudah mencari jawaban di ChatGPT, cek lagi jawabannya benar atau tidak. Jaga privasi, jangan masing foto kawan. Kalaupun misalnya nak pakai foto kawan, dihapus kalau sudah. Biar tidak dipakai oleh orang lain. Kemudian laporkan konten berbahaya. Misalnya cak tadi ya, seringnya Pak nemu di Facebook tadi, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat berbicara tentang judi online kan, itu adalah AI yang ngebuat. Lapor ke video itu biar ditangkap si pembuatnya. Nah, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nah, belum ya, kita ini dulu, refleksi dulu. Dari ilmu yang sudah Pak bagi tadi, refleksinya apa Pak? Kita yang senang-senang bayar refleksinya, tidak usah ribet-ribet. Silakan buka HP kalian, scan barcode yang di depan. Nah, silakan di-scan barcode-nya. Iya, kalau rame di sini nge-lag deh. Makanya maju answer question ya. Apa jawabannya? Alex? Nge-lag ya. Rame. Kelamaan kita ya. Oke, selesai gamenya. Dan juara 1 itu adalah Evan. Terima kasih Evan. B+ dulu untuk Evan. Oke. Jadi untuk kalau lebih kalian tertarik lagi untuk dunia AI, boleh kita belajar lagi kapan-kapan. Jadi untuk kalau kita ada ke pertemuan lagi, pengimbasan lagi, mungkin materi yang akan kita bahas itu adalah penggunaan AI di dunia kesehatan pula ya. Penggunaan AI di dunia kesehatan. Sebelumnya ada yang bisa memberikan evaluasi untuk pertemuan hari ini? Ada yang bisa ngejelaskan apa itu AI? Untuk belajar boleh. Untuk apa? Keseharian, iya. Jadi kesimpulannya AI itu sangat membantu. Oke, terima kasih. Kasih plus temannya. Ada yang bisa ngasih ke contoh apa itu AI yang ada? Boleh. Dan AI itu kegunaan apa tuh? Toolsnya ya. Jadi misalnya ChatGPT itu untuk apa? Ini apa? Perkenalkan, nama saya misalnya Dila Putri Pertiwi. Contohnya yaitu ChatGPT. Ya, untuk apa ChatGPT? Untuk mencari ide-ide seperti ide konten, ide pelajaran, dan ide lain-lain. Boleh. Terus apa lagi? Gemini untuk mengedit foto dan mengedit video
Suno AI untuk membuat lagu berdasarkan teks yang kita sendiri. Freshweb untuk mengganti foto idola dengan foto orang lain. Boleh, boleh. Oke, terima kasih Kak Plus untuk temannya. Nah, jadi itulah penggunaan AI untuk banyak hal ya. Jadi bukan hanya sebagai konten kalian untuk ngedit-ngedit foto, video atau apa. Tapi bisa untuk menjadi ilmu kalian di masa yang akan datang ya. Oke, Pak tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Jika ada waktu lain boleh kita diskusi lagi tentang AI atau pembelajaran berikutnya. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.